La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada hari yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan Allah, dengan mengharapkan wajahnya yang mulia, dengan mengharapkan kenikmatan yang abadi di dalam surga yang telah Allah janjikan bagi tiap-tiap orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk peningkatan takwa kita kepada Allah adalah dengan cara kita kembali mengokohkan pokok dari ketakwaan, yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah kepadanya dan kita menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang hidup sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita dengan penanaman yang sangat dalam, yaitu diantaranya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, yang mana dia adalah Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan dia adalah ruh yang Allah taala ciptakan, wal jannata haqqun, bersaksi bahwasanya surga itu adalah benar adanya, wan nar haqqun, demikian pula bersaksi bahwasanya neraka adalah benar adanya, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya sesuai dengan amal yang telah dia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersaksi atas kebenaran kalimat la ilaha illallah. Kita bersaksi dengan lisan kita, dengan kita mengatakan la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah.
kemudian kita yakini kebenaran kalimat ini di dalam hati kita, dan kemudian kita jalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah di dalam kita beribadah hanya kepada Allah, dan kita menjauhkan diri dari segala macam sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita menyembahnya. Dan ini semuanya tidak akan bisa terrealisasi, terwujud dengan baik, kecuali apabila seorang hamba mengilmui kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk memahami dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mengilmuinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah oleh kalian la ilaha illallah, kemudian mohon ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini juga memberikan faidah pelajaran kepada kita bahwasanya keyakinan akidah ini tidak akan bisa dibangun di atas taklid, tidak bisa dibangun hanya sekedar ikut-ikutan saja apa kata orang. Namun akidah itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas dalil, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara kedua yang wajib untuk kita tanamkan dalam keyakinan kita, kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang kemudian Allah muliakan beliau dengan risalah, yang kemudian Allah mengangkat beliau sebagai utusannya, yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, maka kita tidak diperbolehkan untuk menyematkan sedikit pun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kekhususan Allah kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperbolehkan untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu gaibnya. Kita tidak boleh kemudian memohon berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang demikian ini merupakan perkara kekufuran, perkara yang bisa membatalkan keislaman kita, sebagaimana di dalam kitab Nawaqidul Islam dijelaskan pada pembatal Islam yang kedua, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara, kemudian orang tersebut yad'uhum, dia berdoa kepada perantara-perantara ini, wa yas'aluhumus syafa'ah, dia minta syafaat kepada perantara-perantara ini, wa yatawakkal alaihim, dan dia bertawakal kepada perantara-perantara selain Allah subhanahu wa ta'ala ini, kafara ijma'an, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran yang disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengatakan ya Allah ya Rasulullah dalam doanya, atau dia langsung meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah bantulah aku, tolonglah aku demikian-demikian, meskipun dia meyakini bahwa Rasulullah tidak bisa mengabulkan permintaannya, dia hanya mengharapkan bahwa doanya itu disampaikan oleh Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan kesyirikan, maka ini termasuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman seorang muslim, maka dia harus meninggalkan perkara yang demikian ini. Dan inilah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama yang murni dari kesyirikan adalah milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung mereka, yang mereka menyembahnya, yang mereka berdoa kepadanya, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami ini tidak beribadah, tidak menyembah, tidak berdoa, tidak bernazar, tidak berkorban,
kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang kami sembah ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar semua Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka keadaan orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, mereka menyekutukan Allah bukan dalam kaitannya dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya bagi mereka. Namun mereka berkeyakinan Tuhan-Tuhan yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka berlindung kepadanya, yang mereka curahkan seluruh ibadah kepada mereka, mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan itu bisa mengantarkan diri mereka untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia wajib untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Dengan cara seorang hamba hendaklah dia membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal. Dia wajib untuk mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib untuk meninggalkan segala larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyampaikan syariat Allah dan Rasulullah mengatakan dari perkataan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan dasar hawa nafsunya. Dia berbicara dengan dasar wahyu yang Allah taala berikan kepadanya. Dan Allah juga berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan segala larangan Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mewujudkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat, seorang mukmin yang bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wajib bagi dia untuk beribadah hanya kepada Allah melalui syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan perkara bid'ah, tidak melakukan perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi seseorang mengucapkan syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin diperintahkan untuk bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Isa adalah hamba Allah, dia bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keyakinan sesat orang-orang Nasrani, di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa Isa bin Maryam adalah putra Allah. Ada yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah satu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa fisik Isa alaihissalam adalah fisik manusia, namun rohnya Isa adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Dan dalam ayat ini mengandung faidah besar untuk membantah seluruh keyakinan orang-orang sufi yang ekstrim, yang mereka mengatakan bahwa Allah itu bisa bersatu dengan makhluknya, yang biasa kita kenal dengan pemahaman wahdatul wujud, pemahaman penyatuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang Allah sampaikan untuk membantah keyakinan sesat seperti ini, yaitu Allah mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Maka tentunya jika Isa adalah seorang nabi yang mulia di sisi Allah, kafir bagi orang yang mengatakan bahwa Isa adalah bagian daripada Allah atau Isa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan jelas-jelas kufur orang yang mengatakan bahwa diriku dengan Allah tidak ada pemisah di antaranya. Diriku dengan Allah adalah bersatu. Bagaimana aku bisa menyembah Allah sedangkan Allah berada bersamaku? Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti keyakinan panteisme ini atau sering disebut dengan wahdatul wujud. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti permisalan Adam alaihi salam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Kun, jadilah." Maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah, maksudnya adalah ruh min arwahi alladhi khalaqallahu biha, khalaqahallahu, yaitu salah satu dari ruh-ruh yang Allah taala ciptakan, yang kemudian Allah tiupkan atau Allah masukkan ke dalam rahim seorang wanita suci bernama Maryam alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin, pada bagian terakhir hadis Nabi mengatakan, dan barang siapa yang bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya, yaitu barang siapa yang menyatakan bahwa surga itu hak benar, dan dia yakini adanya keberadaan surga, dan surga itu adalah tempat kembali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mana dia meyakini bahwa di dalam surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa, maka bagi orang yang bersaksi atas kebenaran adanya surga ini, hendaklah dia mewujudkan konsekuensi dari persaksiannya, yaitu dia menempuh sebab-sebab untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian, dan bahwasanya siapa saja yang bersaksi bahwa neraka itu benar adanya dengan segala siksa yang ada di dalamnya, dan diyakini bahwa neraka adalah tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin yang meyakini akan hal ini, dia wajib untuk menjauhkan dirinya dan menempuh sebab-sebab untuk dijauhkannya dirinya dari siksa api neraka ini, dengan dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang meyakini semua perkara-perkara ini, maka Nabi SAW mengatakan, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, bahwasanya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Maknanya Allah memasukkan dia ke dalam surga dalam derajat-derajat yang tinggi di dalam surga sesuai dengan kualitas amal saleh yang telah dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pokok ketakwaan yang harus kita terus pegang, terus kita tingkatkan keyakinannya dengan cara kita terus mengilmuinya dan terus memohon kepada Allah agar kita dijauhkan diri kita dari kesyirikan dan perkara-perkara yang membatalkan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita yakini saat ini. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, di atas jalan tauhid la ilaha illallah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akidah yang sahihah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita terus di atasnya sampai kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dijauhkan dari siksa neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu hanya kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid